para hartawan surga. Saya menyebut Anda semua sebagai hartawan surga. Hartawan. Ya, orang yang penuh harta, yang berlimpahkan harta. Dan salah satu harta duniawi adalah uang. Salah satu ukuran orang disebut kaya adalah uangnya banyak. Apakah Romo pernah mendoakan supaya umat Katolik itu jadi kaya semuanya? Ya jelas. Jelas. Saya mendoakan juga supaya setiap orang Katolik, tua, muda, anak-anak, jadi orang-orang kaya. Jadi hartawan-hartawan. Maksud saya adalah bahwa setiap orang Katolik semoga menerima kelimpahan rahmat karunia Allah, antara lain uang sebanyak-banyaknya. Tentu ada yang mendapatkan lebih banyak, ada yang mendapatkan lebih sedikit. Tapi saya tetap mendoakan bahwa setiap orang mau menerima seberapapun dipercayakan oleh Tuhan kepada kita, kepada mereka. Diterima dengan penuh syukur, dengan penuh terima kasih, dan lalu dipakai sesuai dengan kehendak Allah. Maka umat Katolik tidak hanya akan menjadi hartawan dunia, tetapi akan menjadi hartawan-hartawan surga. Saya percaya banyak yang sudah menjadi hartawan surga. Betul? Yang belum, mari kita lihat bagaimana kita bisa menjadi hartawan surga. Termasuk yang mungkin merasa dan mengalami, saya ini uangnya cuma punya sedikit, Romo. Cuma dipercaya sedikit oleh Tuhan. Tetap harus jadi hartawan surga. Oke? Para hartawan surga. Uang itu duniawi. Besok kalau mati, kita tidak lagi bawa uang. Di surga tidak perlu uang. Tapi selama masih di dunia, Tuhan mempercayakan kepada kita harta. Salah satunya, ingat, salah satunya adalah uang. Yang duniawi ini dipercayakan kepada kita untuk mendukung kehidupan kita. Kehidupan pribadi, kehidupan keluarga. Nah, uang itu menjadi harta surga ketika kita memakainya. Misalnya, untuk makan dan minum sehat dan secukupnya. Sehingga badan kita menjadi sehat, bisa berkarya, bisa ikut serta di dalam karya Tuhan. Uang juga bisa membantu kita ketika kita sakit untuk membeli obat-obatan. Sekali lagi, itu juga untuk mendukung supaya kita bisa sehat, segar, dan berkarya, ikut serta di dalam karya Tuhan. Tidak hanya hal-hal jasmani seperti itu yang dihasilkan oleh uang, tetapi juga hal rohani, yaitu untuk membuat kita semakin merasakan bagaimana Tuhan mengasihi kita. Dan kemudian kita menanggapi kasih Tuhan itu dengan balik mengasihinya. Ada macam-macam sarana yang bisa kita beli dengan uang. Misalnya yang paling umum adalah buku doa yang membantu kita untuk berdoa kepada Tuhan. Atau juga gambar-gambar rohani, patung-patung rohani. Itu semua
bantuan, dukungan kita. Baik kalau itu semua ada di keluarga kita, di rumah kita. Uang sebagai salah satu, bahkan seringkali dikatakan sebagai ukuran kekayaan, adalah harta yang dipercayakan Tuhan kepada kita untuk bisa menjadi hartawan surga, untuk bisa menimba kekayaan surga. Kita juga mendengar dan mengalami dan melihat bagaimana uang seringkali justru bisa menjerumuskan manusia untuk menjauhi Tuhan, untuk melupakan Tuhan. Ketika orang hanya memikirkan uang, uang, dan uang, bagaimana cara mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, lalu mungkin menyimpannya, lalu mungkin merasa kalau sudah punya banyak uang, hidupnya sudah aman dan terjamin. Itu juga tidak keliru sama sekali. Tetapi itu tidak sesuai dengan maksud Tuhan. Nah, kalau itu tidak sesuai dengan maksud Tuhan dan kita melakukannya, berarti uang itu hanya akan menjadi barang duniawi saja dan hanya membangun hidup duniawi kita saja. Tidak lagi menjadi harta surga bagi kita. Kasih, kebaikan, kemurahan hati juga bisa ditunjukkan dengan uang. Kita bisa membantu saudara-saudari kita secara langsung dengan memberikan uang kepada mereka yang membutuhkan, atau dengan membelikan barang-barang kebutuhan mereka. Kita bisa mendukung kegiatan-kegiatan bersama di masyarakat, di gereja, menyediakan sarana-sarana untuk kehidupan bersama yang lebih baik. Mau tidak mau kita harus mengatakan semua itu membutuhkan uang. Tapi sekali lagi, uang tidak dicari, uang tidak dikejar demi uang itu sendiri. Tetapi diterima sebagai harta yang dipercayakan Tuhan untuk membuat Tuhan semakin dikenal, Tuhan semakin dirasakan cintanya, dan Tuhan semakin dicintai oleh setiap orang. Sudah memakai uang untuk semua keperluan itu, bukan? Sudah menjadi hartawan surga, bukan? Sudah siap untuk semakin mengajak banyak orang menjadi hartawan-hartawan surga, bukan? Kalau Yesus mengingatkan dalam kutipan Injil tadi, bahwa kita harus menggunakan mamon yang tidak jujur, yang bisa menjerumuskan kita menjauhi Tuhan. Supaya kalau mamon itu tidak bisa menolong lagi, kita masuk dalam hidup kekal. Kita mau memakai uang kita sebagai tidak hanya harta dunia, tetapi harta surgawi. Niscaya kebahagiaan kita, sukacita kita di dalam menerima uang yang dipercayakan kepada kita, memakainya dengan gembira dan penuh sukacita, akan bisa kita alami dan kita jalani. Lalu hidup kita memancarkan, mewujudkan sabda Tuhan sendiri. Kita percaya pada hal-hal kecil. Uang salah satu hal kecil dalam kehidupan kita, tetapi yang dapat menjadi harta surgawi. Lalu kita siap untuk dipercaya oleh Tuhan pada hal-hal yang besar, menyelamatkan diri kita, keluarga kita, bahkan masyarakat kita. Dengan penuh syukur, kita terima uang sebagai salah satu harta kekayaan dunia untuk menjadi kekayaan surga. Marilah kita mohon berkat Tuhan.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dan semua yang saudara doakan semakin dapat menerima kelimpahan harta yang dipercayakan kepada saudara dan memakainya sebagai harta surgawi oleh kelimpahan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Berkah dalam, salam sehat, salam sejahtera dengan harta kekayaan duniawi yang menjadi harta kekayaan surgawi. Kamsia, terima kasih, sembah nuwun, thank you.